Hah? Riset dari motor. Riset ya. Kalau awalnya dipakein plat kan ya, Ya. dia harus dibolongin kan? Oke, Smart Riders. Nih, aduh, tadi udah habis makan ya, Om Topik. Kenyang, udah isoma juga, udah tadi sholat-sholat dulu, ya udah. Sekarang nih nyambung lagi nih, Bro. Tadi lagi seru nih. Kenyang, Om? Gimana? Boleh. Ya, banyak yang dibahas ya. Banyak banget, Om. Banyak banget, Om. Nih makan habis banyak nih, Om, kayak Om. Iya bener. Tehnya udah setengah. Sekarang tinggal ngeteh-ngeteh aja ya. Oke, Om, kita masih lanjutin tadi nih, Om nih. Ayo. Tadi kan sempat kita break dulu ya. Nah, ini sambut musim GP 2021. 2021. Peta kekuatan dan prediksi, Om. Dari sekarang berapa sih? 11 tim ya, Om? 11 tim. Iya betul. 11 tim ya? 11 tim. Kita bicara sekarang timnya berarti kita sebutnya masih sementara ya. Masih sama. Masih sementara karena ada beberapa in out pembalap Betul, kan. betul. Dovizioso keluar terus masuk baru kan. Iya. Nah, ini peta kekuatan dan prediksi untuk 2021, Om. Gimana, Om? Kalau menurut saya secara umum peta kekuatan di 2021 karena memang secara umum mesin masih akan sama. Kenapa mesinnya sama, Om? Karena regulasi. Regulasi. Regulasi khusus COVID. Aha. Ada bilang regulasi COVID ya. Aha, aha. Bahwa mesin 2021 itu akan menggunakan mesin 2020. 2020. Khusus untuk pabrikan yang non konsesi. Oke. Which is pabrikan non konsesi ini hampir semua. Oke, Yang oke. kecuali kan Aprilia Ya. yang depannya hanya konsesi. Sementara pabrikan yang lain selain Aprilia menggunakan mesin 2020. Sehingga dengan mesin yang baru Aha. riset terus sama, data juga sama. Oke. Kalau menurut saya prediksi di awal race pembalap yang akan dominan adalah pembalap-pembalap yang dominan di akhir kayak Morbidelli perkiraan Oke, saya. oke, Morbidelli. oke, Terutama oke. juga Morbidelli tetap menggunakan mesin dia yang lama. Mesin dia yang Jadi lama. Mesin 2019. Karena dia udah puas kali ya. Karena memang Yamaha set. nggak bukan itu penyebabnya. Harusnya sih bagusnya adalah Morbidelli dapat mesin baru gitu ya. Tapi karena Yamaha-nya bilang di artikel saya barusan Aha. artikelnya bahwa Yamaha nggak punya uang pada dasarnya. Oke. Karena untuk nyiapin satu mesin Aha. spek factory itu nggak Oke. kecil biaya Aha, dan aha. Yamaha-nya nggak ada uang dan nggak ada waktu Oke. untuk bisa nyiapin satu mesin lagi. Aha. Petronas juga belum siap Oke. untuk support dan Oke. Nah, ini bicarain mesin nih, Om. Ini apa sih yang terjadi sama Yamaha kemarin sempat kena penalti ya? Oh, iya. Itu apa sih sebenarnya yang terjadi, bener-bener bisa terangin nggak sih, Om? Dari sisi siapa nih? Kalau dari sisi Yamaha ya. Dari Yamaha lah, apa sih yang sisi terjadi Yamaha, gitu? Pada dasarnya pertama mereka mengakui bahwa Ada kesalahan atau gimana? kesalahannya itu ada karena mereka menggunakan dua valve, Dua valve. klep, Dua klep. dengan kalau dilihat sama, kalau dilihat fisik sama, bentuknya sama, diameternya sama, semuanya sama. Namun klep tersebut diproduksi oleh dua pabrikan klep berbeda. Itu ketahuan. Tapi Yamaha waktu itu mau mencoba untuk meyakinkan bahwa ini walaupun dibuat di dua pabrikan berbeda, Tapi sama. Oke. Akhirnya mereka memberikan klep ini ke lembaga independen untuk dites. Tesnya tes laboratorium. Teknis lah ya. Dilihat harnessnya beda. Jadi klep yang baru atau klep yang lama tuh lebih lunak. Oh, ternyata ada perbedaan bahan dari komponnya juga. Bahan dan harness itu artinya kelembutan. Oke. Terus habis itu yang ini ada sedikit perbedaan dimensi, geometri dan segala macam. Dan nanti kalau udah kayak begini artinya udah pasti salah. Berarti ternyata faktanya memang salah. menyalahi aturan. Dan memang perkiraan mereka karena karena dipikir mungkin ini bentuknya sama segala macam, tapi ternyata ada perbedaan. Oh, akhirnya kena hukuman lah itu ya. Iya. Karena memang MotoGP ketat banget ya, Om ya. Ya, dan akhirnya mereka dicabut poin tim Konstruktornya. dan timnya juga dan konstruktor, tapi poin untuk pembalapnya nggak dikasih. Berarti Ducati sebagai juara konstruktor itu ada keuntungan dari kasus Yamaha juga? Iya, sebenarnya keuntungan, tapi keuntungan apa ya? Artinya ini kan race berjalan. Yap. Mereka
nggak dapat. Kalau keuntungan itu mereka dikasih Oh, iya sih. dikasih Ya. poin. Yap, Tambahan yap, tapi yap, mereka yap. nggak dikasih poin. Oke. Poinnya Yamaha aja yang dikurangin. Oke. Tapi menurut saya ya pantas juga Ducati dapat karena mereka Ya. juga berusaha Semaksimal punya mungkin punya ya. timnya banyak banget ya. Yap, Dia paling yap, banyak. yap. Ada 3 tim Oke. dengan 6 pembalap. Wajar ya. Jadi memang ya layak juga ya Ya, disebutnya, layak juga. bukan cuma-cuma ya gitu ya. Nah, ini bicara line up nih, line up pembalap nih. Ya. Ini sekarang banyak kakak adik nih Om. Ya. Ini jangan-jangan terada order family nih Om nih. Oh, gitu ya? Kan biasanya tim order Om. Iya. Family order. Family order. Ini Ya, gimana ya. ya Om nanggepin ya situasi gini nih? Kalau family Bagus order sih untuk MotoGP sendiri sih. bagus sih kalau menurut saya sih bagus sih. Kita melihat dinamika di luar biasanya hanya ngelihat Espargaro Brothers Yap. ya. Tahun lalu mulai lihat Marquez Brothers dan tahun depan Valentino Rossi sama Valentino adiknya Rossi nih. dan adik tirinya kan Luca Marini. Oh itu adik tiri Om ya? Adik tiri Adik berbeda tiri, oke. bapak. Beda bapak, Makanya oke. Rossi kan Rossi ininya Rossi. marganya. Oh, Kalau ini Marini. Marini. Nah, Oh, gitu. tapi Ibunya tetap sama, ibunya sama. Stevia apa? Satu ibu beda bapak. Itu beda. Oke, tapi jadi sebutnya adik tiri saya baru Ya, tahu nih Om adik nih. tiri. Oh, Iya, baru adik tahu tiri. ya. Aha. Tapi tetap saudaraan ya. Saudaraan. Ini bakalan ada family order kan nih? Enggak lah. Gak mungkin lah ya nggak MotoGP lah. Sekelas MotoGP gitu. Pabrikannya beda. Oh iya sih, Gimana? pabrikannya. Dia pakai Ducati Iya, kamar iya, ini. iya. Tapi katanya tahun depan mau jadi satu. 2021. Iya, kemungkinan 2022 Aha. entah mereka bikin tim sendiri. Ya. VR46 Ya. terpisah Aha. dari Avintia Ya. atau mereka akan ngambil slotnya Avintia dua-duanya. Avintia dulu. Aha. Dua-duanya terus habis itu mereka bentuk Bentuk tim. entitas baru. Oke. VR46 MotoGP. tahun Berarti tim 2022. manajer ntar Valentino Rossi bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia pensiun jadi tim manajer Iya, ya. betul. Mantap. Nah, ini sekarang nyambut nih. Aprilia nih Om nih. Aprilia. Tadi kita belum bahas Aprilia Iya, nih. iya, Aprilia. Ini musim GP 2021. Iya. Dia pakai mesin 50% hampir baru ya Om ya. Iya betul karena Terus katanya memang swing armnya baru nih. iya semuanya baru. Itu prediksi gimana Om Aprilia sendiri Om? Apa masih gini-gini aja kayak seri Ya, 2020? artinya kan, perubahan yang dihadirkan Aprilia itu berdasarkan apa yang mereka lakukan di 2020. Ya. Kurangnya di mana Oke. dan memang keuntungan Aprilia adalah dia diperbolehkan melakukan hal tersebut karena Emang dia boleh? konsesi. Emang boleh gitu? Boleh, kalau dia Oke. boleh. Pada saat awal dia mengajukan yang 2020 dulu Oke. walaupun sepanjang musim 2021 itu dia boleh ganti mesin. Ganti mesin sama sekali, oke. bongkar mesin, ngakses. Itu dia ganti bebas? Bebas. Memang Bebas, emang sama dari Dorna yang penting kalian ikut gitu ya? Regulasinya gitu. Oh, Regulasinya oke, gitu. oke, Kalau oke, untuk oke. untuk tim konsensi regulasinya dia boleh kembangin mesin. Melakukan apa saja? Boleh melakukan apa saja dan tesnya lebih banyak boleh lebih banyak. dan boleh terserah Anda tesnya Terserah bergantung pada jumlah ban. Ban kalau ban di limit, Di stokin. di stok. Ini pokoknya satu kali Iya, race satu gitu. musim. seri? Satu musim. Biasanya berapa sih ban satu musim Om? Senjatanya Om? Banyak banget saya lupa deh. Jadi Ribuan? Bisa ratusan. Ratusan? Ha. Itu stok ini per tim sama? Per tim sama, tapi kalau untuk yang konsesi seperti Aprilia udah pasti dilebihin. Dilebihin. Karena dia punya Oke. punya waktu untuk melakukan tes privat sendiri. Oke. Gimana aja terserah Tapi dia. stok bannya tetap pakai yang dikasih dari Dorna ini ya? Iya, stoknya tetap sama. Oke, oke, Lagi oke, pula oke. kalau nggak lagi gini, Ah. ban itu nggak dijual di mana-mana. Iya sih. Nggak bisa ketemu di jalan Pejajaran gitu nggak bisa ketemu dicalin ban ini MotoGP nggak pernah ada. Iya. Karena ini kan bannya prototype. Ya, nggak ada yang jual. Gak ada yang jual tuh. Iya. Itu satu ban berapa sih yang ngirim? Nggak disebut sih karena ban prototype. Perkiraan Estimasi saya kan sih yang ban racingnya udah bisa 2 Iya, jutaan iya. kan? 2 jutaan kan? Perkiraan Untuk saya prospek sekitar balap. 5 sampai 10 sih ya Satu ban. Satu ban. Satu race pakai berapa ban Om? Satu race Ambil yang normal deh, gak usah hujan deh. ada ya catatannya tapi saya lupa ya. Satu pembalap dikasih Slot berapa? Dikasih slot berapa depan belakang lupa tapi itu ada persis. Satu ban 10 jutaan. Iya. Depan belakang 10 juta. Tapi nggak dihitung begitu ya. Iya, maksudnya ini hitungan awam Iya, aja Om. hitungan kita. Berarti satu kali dia pakai race itu 20 juta Om ya. 20 juta. Nah, itu ngali tuh. Lebih. Enggak, lebih. Banyak Lebih. banget. Karena ban depan, ban depan itu sekitar 4, ban belakang ada yang 6, ban rin juga ya, ban rin juga ada. Banyak ban lebih. Iya. Mereka dan mereka bisa pilih kan. Mereka butuhnya berapa nih? Softnya berapa, hardnya berapa, mediumnya berapa? Itu baru ban. Makanya kalau bongkar di artikel Om juga bilang ini ibaratnya bongkar mesin MotoGP ini udah berapa miliar deh. Prototype nggak ada, tapi ya nggak ada ininya sih. Kalau prototype tuh nggak ada, walaupun motornya itu dihargai Ya. 20 berapa ya? Saya lupa ada harganya tuh harga dari satu motor, tapi
proses pengembangan itu dibolehkan. Bolehkan. Walaupun memang Oke. ada regulasi ya. Oke. Misalkan bore-nya nggak boleh lebih Oke. dari 81 Ya. gitu. Tapi siapa yang bisa nyetop orang mengenai Ya. riset mengenai Ya. bahan Ya. gitu ya, bahannya diperbaiki. Ya. Itu Sebenarnya priceless. kalau riset itu misalnya kan di MotoGP mereka race nih. Mereka kan punya tim pabrik kayak di negara asal nih di Jepang Iya, gitu ya. iya. Itu riset diam-diam boleh nggak sih Om? riset diam-diam Apa Bisa aja. emang harus ngelaporin juga gitu ke bisa Dorna? aja sih. Tapi kan yang di motor yang di riset di Jepang tidak boleh diikutin di balap. Oh begitu. Karena kan mesin yang di balap kan udah di seal dari awal. Iya. Nggak boleh diikut. Untuk next year-nya ya. Ya, next year. Nolong start Mungkin pun kalau boleh next gitu ya. year buat apa boleh. Oke. Nah sekarang masuk ke KTM loh. KTM lagi nih Om. Bicara KTM sekarang Dani Pedrosa diikat 1 tahun lagi betul ya? Iya betul. Emang seberapa efektif sih KTM ini kan kemarin juga superior ya? Ya, Efektif banget kan Dani Pedrosa pindah ke KTM tuh? efektif. Kalau menurut saya sih efektif ya. Kenapa? Karena Aha. kalau kita lihat dari posturnya, Aha. sampai gampang. Artinya gini, Ya. orang dengan postur yang segitu kecil bisa menghandle motor yang segitu gede itu Ya. eksepsional. Itu Ya. luar biasa banget. Dan ini yang dilihat sama KTM bahwa Dani Pedrosa punya banyak potensi di situ. Oke. Terus platform dia, terus sejarahnya dia juga yang apa namanya semenjak awal tuh hanya kenal dengan mesin V. Ya. Itu kan itu Ya. juga artinya berguna banget Ya. untuk Ya. untuk mengakselerasi risetnya KTM. Jadi Gitu. emang kemarin kontribusi dari Dani Pedrosa Banyak. di 2020 tuh Banyak. banyak ya Om. Banyak. Makanya impactnya dia diperpanjang lagi 1 tahun. Iya benar. Itu luar biasa Om. Luar biasa Nah. banget sih kalau menurut saya. Kalau bicara Valentino Rossi tadi nih Om nih. Dia kan sekarang gabung ke tim satelit untuk Ya. 2021 ya. Ya. Bareng anak didiknya nih, Franco Ya. Morbidelli nih. Tim satelit ini kan kayaknya lebih bebas gak sih Om sebenarnya Om? Iya lebih bebas. Bukan lebih bebas. Apa maksudnya apa sih bedanya satelit factory gitu Om? Di suasana timnya Om? Oh pasti banyak. Tingkat seriusnya atau gimana gitu? Dari mekaniknya aja pasti mekanik factory-nya banyak kan di factory. Oke. Sementara di situ paling hanya satu representatif, 2 representatif yang datang dari sana ngeliatin permasalahannya Oh. apa. Nggak terlalu banyak. Ah. Lebih ke suasana keluarganya pasti lebih banyak kan di situ. Lebih intens mereka bisa fokus ya. Nah prediksinya sekarang gabung ke tim Petronas ya. Prediksi yang kan sekarang gabung satelit kan. Kemarin di factory aja kita lihat ya masih Iya. kurang-kurang lah ya. Iya. Sekarang nggak masuk ke tim satelit. Banyak yang bilang bahkan banyak yang bilang ngedrop. Tapi belum tentu juga. Sekarang kan Morbidelli Iya, itu iya, loh. Nah betul. prediksi Om sendiri Valentino Rossi gabung di tim Petronas gimana untuk 2021? Minimal dia akan lebih santai kerja dia. Nyantai. Maksudnya nyantai bukan artinya dia enak-enakan, bukan artinya pressure-nya nggak terlalu sebesar ada di pabrikan tim pabrikan. Ya. Dia lebih ke apa namanya? Dia bisa lebih fokus di balap. Race weekend. Nggak Jadi terlalu banyak benar-benar kayak gitu. peluang juara dunia justru makin akan terbuka untuk dia. Ya minimal nggak usah ngejar juara dunia dulu lah, juara serinya aja Juara dulu. seri dulu ya. Juara seri dulu Aha. untuk Valentino Rossi dengan usia yang segitu, terus Iya. lawan-lawannya yang benar-benar muda dan lawan terdekatnya sendiri sebenarnya adalah teammate-nya dia kan. Iya. Morbidelli itu udah berat banget. Betul. Bagi saya sih Aha. biar dia bisa enjoy dulu Iya. race weekend, terus habis itu dari situlah hasil akan hadir. Tapi kira-kira ini kan bicara usia nih, Valentino Rossi kan udah gak muda lagi ya. Iya, betul. Dia pensiun kapan sih Om kira-kira prediksi Om? Kalau saya sih prediksi saya sih memang nggak jauh dari maksimum Tahun. 46 tapi terlalu tinggi 46. Artinya berat banget. Sekarang aja udah 42. 42. Mungkin 1 tahun 2 tahun. Mungkin ini jadi tahun terakhirnya 2021. Oh nunggu Mandalika kali nunggu Jadi. Mandalika. Kalaupun nambah mungkin hanya 2022. 2022. Abis itu jadi tim manager ya. Jadi itu. Bisa jadi tim manager ya. Manajer Nah, 46. terus Marc Marquez lagi nih Om nih. Marc Marquez. Sekarang kan di 2021 katanya dia nggak bisa ikut beberapa seri Om. Itu bener nggak tuh Om? Seri pembuka atau perkiraan? Kalau recovery-nya nggak berjalan cepat, Ya. diperkirakan memang dan kalau misalkan agenda race-nya juga tidak berubah, Ya. diperkirakan mungkin dia baru bisa hadir di seri Eropa. Seri Eropa itu berarti seri ke GRS ya. GRS ya, seri Ya. ke-6 ya? 3 4 ya? 3 4 atau 4 ya. 4 kayak misalnya. Dan tapi masih belum jelas juga Masih belum jelas. Marquez kayak apa, terus habis Ya. itu juga jadwal MotoGP juga akan masih Oke, masih kita bisa ambil berubah. normalnya nih Om. Ancang-ancang normal nih, semua normal ya. Ya. Kemarin kan Covid juga dia oke-oke aja kan. Oke lah jalan seluruh seri nih dengan protokol kemarin lebih ketat lagi gitu kan. Terus berarti kan Marquez gak bisa ikut nih seandainya. Ya. Nih pembalap penggantinya siapa kira-kira nih Om nih? Apa Kan race is on race tetap harus jalan kan. Kira-kira siapa Om yang bisa gantiin dia?
Apa masih Steven Bradle yang ngasih gantiin? Iya tergantung Honda sih sekarang. Aha. Tergantung Honda. Dia pada mulai elektrik kan Dovi lagi nganggur nih. Iya benar. Artinya tergantung Honda. Apakah dia ingin akan seperti kayak 2020 atau mereka juga memperhatikan kebutuhan mereka untuk bisa mendulang poin untuk championship buat pabrikan, tim dan segala macam. Kalau misalkan di situ oke, mereka akan ambil pembalap-pembalap yang kuat kayak misalkan Dovizioso pasti udah bisa. Itu masih bisa harapan besar ya? Masih karena bisa sih yang kalau lagi menurut saya sih. Kalau Dovizioso perkiraan saya kalau diambil sama Honda terus angkanya tepat buat dia, oke, menurut saya sih mau. Tapi apakah mau juga Dovizioso cuma sekedar kan pembalap pengganti kan berarti kan digantikan lagi kan Om? Iya betul. Di seri kelima digantikan lagi. Nah itu gimana Om? Dovi sendiri kira-kira akan mengambil tawaran itu nggak? Sebenarnya tergantung pendekatan Honda sih nanti. Oke. Apakah ada inian lain selain itu kayak misalkan boleh ntar kita iniin di wildcard. Oke. Gak tahu itu bagaimana pendekatan Honda. Jadi prediksi yang kira-kira gantiin Mark Marquez sementara bisa ke Dovi ya? Bisa ke Dovi dan paling dekat. Emang nggak bisa ambil dari Superbike Om? Tinggal narik aja gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak semudah itu ya? Nggak siapa ya ke Bautista gitu. Bautista misalnya. Bisa aja, cuman kan Bautista juga kan sibuk. Oh iya Kalau sih. kan Honda sendiri kan masih jadi pabrikan riset di WSBK. Dia perlu mengembangkan motor juga kan, karena motornya juga baru. Nah, jadi butuh sosok si Bautista juga di sana ya. Berat sih kalau jadi Bautista mesti race 2 kemungkinan dia Dovi dulu lah ya. Paling dekat sih itu banyak orang berharap di situ. Bisa di Walaupun situ. memang kalau secara logika yang pertama itu paling tinggi paling dekat ya Bradle. Tetap Bradle ya. Ini kan Stoner nganggur Om. Stoner enggak. Emang udah bener-bener pensiun nih. Nah, ya. bicarain pembalap pengganti nih Om nih. Ya. Tadi kan udah kemungkinan besar kan ada Dovizioso salah satunya. Nah, ini kenapa nggak ke Stoner Om? Iya. Kenapa? Dia kan nganggur juga Om. Iya benar. Stoner itu punya masalah dengan kesehatan. Apa sih Om sebenarnya kesehatan? Dia kayak sindrom mudah lelah begitu. Dan itu yang menyebabkan dia pensiun juga. Ya, salah satunya. Katanya sih dia pengen lebih dekat ke istri. Dulu atau awal-awal, tapi ternyata memang ada penyakit di situ. Dan dia tuh nggak bisa aktivitas terlalu lama. Karena dia pasti akan expose banget, merasa kayak mudah lelah gitu dan benar-benar harus kalau udah lelah gitu dia mesti bed rest. Tapi masih ada kontribusi nggak sih dia ke tim Repsol? Nggak ada. Benar-benar pure. Udah nggak ada. Pribadi personal di Casey Stoner sendiri. Terakhir bahkan dia kan kemana sih seperti ke Ducati juga ya enggak juga udah enggak. Enggak juga. Berarti benar-benar udah ya udahlah jadi Casey Stoner apa adanya ya, gitu. Jadi memang udah agak susah sih kalau untuk kalau Casey Stoner sih karena memang kondisi kesehatannya udah nggak memungkinkan. Oke. Terus untuk musim 2021. Ya. Kita ngomongin sekarang masuk Suzuki ya. Apa yang harus dilakukan Suzuki untuk bisa mempertahankan gelar di saat nantinya Mark Marquez masuk Om? Ya memang ada. Ngapain dia nih? Kalau kita lihat dari 2020, jadi artinya kita lihat dari 2020, permasalahan Suzuki di 2020 adalah dia nggak bisa start, artinya secara umum dari depan. Karena start dari depan itu berarti permasalahan mereka ada di kualifikasi. Kualifikasi itu butuh nggak hanya race pace tapi juga kecepatan. Kecepatan itu nggak hanya top speed tapi hanya kecepatan pada saat belok. Jadi di situ. Jadi mereka pada dasarnya atau pada umumnya adalah harus meningkatkan performa secara umum. Keteknisnya bagian apa Om? Ada nggak? Top speed. Akselerasi keluar Suzuki tikungan. masih bisa Om di up lagi itu? Bisa. Masih bisa. Tetap bisa sih. Cuman memang inline 4 pasti ada sedikit pembatasan di sana ya. Ada batasan dari mesin 4 silinder segaris. Namun mereka bisa tambahkan di akselerasi. Gak usah mikirin top speed. Top speed hanya sekali. Straight hanya satu. Main straight paling banter 2 dengan back straight. Tapi kecepatan pada saat akselerasi keluar tikungan. Terus habis itu pada saat speed corner. Dan itu yang menurut saya yang ini sekarang lagi bocor-bocorannya lagi mau upgrade apa dia? Belum ada. Pasti karena mesinnya sama. Oh iya sih. 2021 mesinnya sama. Artinya belum ada. Artinya mereka hanya bisa menambah performa di 2021 tuh melalui elektronik. Terus habis itu sasis, swing arm, suspensi, udah situ doang. Sama pembalapnya. Dengan seluruh seri, misalnya serinya full nih Om. Ya. Berapa persentasenya kira-kira bisa balik lagi untuk juara dunia? Masih ada sih kalau menurut saya 50% masih ada. 50% masih ada ya. Artinya konsistensi, mereka bisa konsistensi naik gitu. Itu tadi Om ya, yang sempat Om Taufik bilang ke saya juga nih. Suatu waktu pembalapnya kena COVID lagi, seandainya kan tahu-tahu akhirnya kita gak ada yang tahu ya. Jadi banyak bener-bener
apa yang nggak bisa ditebak lah. Hal-hal yang di luar teknis. Di luar teknis banyak ya. Jadi benar-benar Suzuki masih terbuka lebar untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia. Sekarang ke Ducati Om, dengan Ducati, segala perubahannya, pembalapnya dirubah-rubahin semua. Mungkin sekarang ada aerodinamika yang baru atau gimana gitu betul. kan. Prediksi untuk 2021. Ducati. Masih agak berat. Prediksi 2021 ada Ducati masih agak sedikit berat karena mereka kalau mereka belum bisa menemukan cara atau solusi untuk solusi untuk bisa mengefektifkan cara berbelok mereka dengan ban Michelin yang baru. Oke. Itu masih susah. Kan pembalapnya ganti Om. Pembalapnya ganti ya, Miller tentu. juga belum. Miller juga belum dapat caranya Miller. Terus habis itu Banaya juga secara umum belum bisa efektif memperoleh solusi seperti apa sih ini untuk membawa ban ini. Oke, jadi Ducati masih abu-abu juga nih ya. Artinya sekarang ya. Sekarang. Karena mereka saya ngeliatnya berdasarkan 2020 karena 2021 sama sekali belum dilakukan kan. Kita belum tahu nanti pada saat tes. Dan memang rencananya sih mereka akan menghadirkan ya minimal sasis ya. Kalau sasisnya baru, terus habis itu swing armnya baru, habis itu suspensi baru, aerodinamis juga baru. Bisa jadi ada perubahan. Cuma kalau misalkan perubahan itu tidak menjawab permasalahan Ducati pada saat belum berbelok, tentu bisa juga ya. Iya. Ini kan Ducati konstruktornya juara kemarin 2020 kan. Prediksi untuk juara dunia dan konstruktor 2021 nih Om. Wah, Kita tebak-tebak aja nih. Juara konstruktor itu lebih memang sih. Ducati ini punya banyak kans. Kenapa? Karena dia menggunakan banyak banget pembalap ya. Artinya ada 6 pembalap. Jadi kenapa untuk juara konstruktor itu Ducati adalah yang paling kuat. Paling kuat karena yang bisa nyumbangin poin konstruktor tuh banyak banget. Ada 6 pembalap. Ada 6 pembalap ya. Dibandingkan pembalap-pembalap yang lain. Nah dari situ kalau konstruktor sih Ducati masih bisa lah ya. Gede banget sih. Juara dunianya Om. Juara siapa Om? Tebak-tebak buah manggis nih Om. Agak berat ya kalau saya sama sekali benar-benar. Tapi kemarin Om Topi sempat ngomong saya, kayaknya Juan Mir juara dunia kalau nggak kena Covid ya. Bener bro. Itu kan hitungannya kita udah tinggal berapa ya? Tinggal 4 race ya. 4 race lagi. Tapi terbukti kan. Nah sekarang kayak tantangan lagi nih Om. Nol ini. Ini bener-bener nol nih Om. Saya pikir kira-kira dengan layar sementara kalau saya sih ya untuk 2021 mungkin nggak satu orang ya. Saya melihat ada mungkin 3 orang. Oke, 3 orang kita ambil. 3 orang yang punya. Berarti posisi 1 nih paling chance besar ya? Random. Oke, ya. Siap. Siapa aja Om kira-kira? Morbidelli. Punya gile kans, bro. Ya. Morbidelli karena konsistensi. Oke. Rins. Ya? Alex Rins punya menurut saya. Apa analisanya Om Alex Rins Om? Sebenarnya Alex Rins kuat banget. Banget. Tapi kalau menurut saya, kalau secara performa, Rins sama Mir itu kuatan Rins sebenarnya. Sebenarnya kuatan Rins. Oke. Cuman Rins punya permasalahan di konsistensi sedikit. Kalau dia mental juga berarti? Enggak, konsistensi aja. Oke. Kalau konsistensinya kejawab, wah itu Rins ngeri. Bisa. Ngeri. Berarti Alex Rins kedua. Rins kedua, yang ketiganya. Saya mungkin ngelihatnya Quartararo. Bahkan Mir nggak saya tulis di sini ya. Karena saya belum tahu. Belum tahu. Karena 2020 itu sebenarnya John Mir konsistensi ya. Tapi kalau bilang John Mir, enggak. Siapa yang bilang John Mir? Dia biasa aja. Tapi dengan biasanya dia biasa bagus tapi ya. Biasa bagus terus hasilnya tetap bagus. Juara sekali ya memang pantas banget. Jadi prediksi sementara nih bro, masih awam banget loh. Masih awam banget nih, masih banyak yang bisa terjadi kan semuanya. Ada Morbidelli bro. Terus ada Quartararo, ada Alex Rins ya. Alex Rins dan Quartararo. 3 pembalap ini yang mungkin akan ya kita coba lihat juga nih gitu kan. Tapi balik lagi banyak kuda hitam nih Om. Iya. Ya kan banyak kuda hitam nih. Saya belum tahu hari ini kayak apa di motor Ducati. Ya race 1 race kedua bisa berubah lagi nih prediksi ya. Ini Abastian ini. Terus habis itu ada Jorge Martin. Serem itu. Waduh nih. Ya ada Jorge Martin itu pembalap-pembalap yang 3 yang masuk di MotoGP rookie. Rookie MotoGP 2021 tuh termasuk pembalap kuat di Moto2 ya. Nah, jadi teman-teman yang udah punya pembalap jagoan masing-masing, tadi Om Taufik udah prediksi ya. Ini masih awam ya sementara ya. Jadi bukan berarti yang lain nggak bisa juara dunia. Namanya kita analisa yang memang belum ada ukuran ke depannya juga ya Om ya. Masih bener-bener iseng aja nih kita analisa nih. Jadi ada 3 nama tuh bro. Nah Om, ini tadi udah kita bahas rekap MotoGP 2021. Sekarang masuk ke spesifiknya nih Om nih. Mandalika GP 2021. Mandalika. Kans Indonesia untuk kan sekarang homologasi Om.
kansnya gimana Om untuk karena saya dengar Ceko mundur nih katanya. Ini gimana nih Om? Kansnya gimana? Kans Indonesia Aha. punya kans cukup kuat Oke. untuk melakukan race Aha. di Mandalika. Berapa persen, Om? Tapi Tapi, WSBK. ya. Tapi WSBK. Kok WSBK Om? Karena udah masuk dalam list. Oh, udah Ya, list, itu aja. udah list. Tapi kalau ya, udah rilis ya, udah rilis videonya Jadi ya. kena prank kan? Ya, ya benar. Ya, tapi jadi MotoGP masih belum. MotoGP pada dasarnya belum. Ada apa ya? Istilahnya Ceko ini mundur ya, Om. Ceko mundur. Terus katanya kansnya Mandalika Iya bisa karena masuk. Ceko mundur. Aha. Habis itu ada tiga Nama, reserve ya, tiga reserve. tiga cadangan Aha. Indonesia, Rusia dan Portimao. Aha. Ya, Portimao tiga ini. Aha. Tapi kalau ngelihat dari posisinya kan dia kalau nggak salah dari mana tuh ya? Saya lupa. Pokoknya di Eropa. Jadi Ceko itu ada dihampit oleh dua race seri Eropa gitu. Oh, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kalau ke Indonesia Asia lagi ke Eropa secara lagi ya. logistik Mahal. Nggak balik. mungkin terus, ya. terus ntar di akhir musim balik lagi. Mahal, Oke, mahal tapi banget. tetap kansnya masih Kecuali kalau ada Sultan yang membayarin. Oh iya gitu. iya. Jadi kans besar MotoGP Superbike sudah pasti. Kalau lebih pasti. Kalau lebih pasti, karena sebelum mereka sudah merilis ya. Kalau udah pasti nggak bisa karena Oke. sirkuitnya sampai sekarang Aha. diambil videonya belum jadi. Belum jadi. Ya oke benar. Jadi Superbike udah rilis, MotoGP masih ya kita Ya, berharap aja iya, bisa benar. bisa ya Om ya. Karena sesuatu ya kita nggak pernah tahu ke Iya, depannya. Kita dukung aja pemerintah terus nih. Terus keuntungan Indonesia bisa menggelar MotoGP apa aja Om? Pariwisata yang pasti. Pariwisata ya pasti. Pasti pariwisata. Berangkat nih ke Aha. Mandalika. Mandalika kalau misalkan ini saya pengen ya. Pengen. Kalau nggak ada bentrok ya Aha. pasti ya. Secara berangkat. umum pengen tahu. Aha. Mau kalau misalnya seandainya MotoGP sama Superbike nih Om. Ini Iya. pertanyaan nih harus dijawab salah satu Om. Cuma boleh milih satu. Iya. Off topic pasti ikut semua lah ya. Oh, iya. Suruh ke MotoGP atau Superbike? Ya ke MotoGP. MotoGP. Mantap, MotoGP. Iya, Oke, bicarain sekarang masuk ke Superbike nih. Kita masuk ke Superbike. Iya. Jonathan Rea, Iya. dia superior banget 6 kali champion. Iya. Apa yang terjadi dengan Superbike? Apakah emang Jonathan Rea-nya yang terlalu superior atau Kawasaki-nya memang luar biasa Iya. hingga yang lain nggak bisa follow? Iya. Itu gimana Om? Kombinasi. Kombinasi? Sebenarnya kombinasi Aha. dari banyak hal. Aha. Pertama dari kombinasi dari Aha. pembalap karena Ya. pembalapnya udah siap banget dan memang bagus banget Jonathan Rea. Aha. Konsisten, kuat juga dan juga dari pabrikan di mana Oke. memang boleh dibilang satu-satunya ya pabrikan yang nggak satu-satunya karena sekarang HRC juga Ya, turun kan. turun. Jadi mungkin pertama ya, Ya. dia KRT Ya. Kawasaki Racing Team Aha. dia masuk full factory di Oh, WSBK oke, gitu. oke, Sehingga memang seluruh sumber dayanya itu hadir di situ. Hadir di situ. Emang riset segala berapa persentase sih Om seorang pembalap? Maksudnya berapa persentase kan ada pembalap, Ya. ada motor, ada sirkuit. Ya. Nah, presentasi kan 100% nih. Ya. Pembalap itu ngambil berapa persen peranannya untuk bisa juara dunia? 50 menurut 50% saya. ya. 50%. Berarti memang skillnya Jonathan Rea Ya, skillnya Jonathan Luar Rea biasa, untuk ya. di line up pembalap WSBK sih termasuk yang top rider Top ya. rider ya, oke, Di oke. luar misalkan kayak Alvaro Bautista Aha, di aha, situ ada. aha. Itu memang top rider sih. Oke, nah ini pertanyaan nih masih di Superbike nih Om nih. Kenapa Kawasaki tidak ikut MotoGP Om? Oh iya, ini Banyak yang bertanya juga seperti iya, itu iya, kan. memang Ada apa sih? Lebih karena apa namanya ya? Skala prioritas. Skala prioritas, Skala oke. prioritas mereka dengan budget yang segitu, Oke, mereka mau gimana Iya. gitu kan. Mereka hanya bisa concern di satu atau fokus di satu race itu ya. satu ini ya, satu kejuaraan. Aha, MotoGP atau WSBK. Dan mereka pilih WSBK karena memang bagi Dan mereka terbukti. terbukti. Terbukti benar-benar ya. Dan mereka lihat kan oh ternyata yang full factory di sini sehingga mereka Oke. bisa ambil benefit di sini. Oke. Dan akhirnya memang terbukti. Memang terbukti ya 6 kali juara champion ya. Benar. Nih. Pembahasannya emang gak habis-habis nih bro nih. Nah nih Om nih sekarang kita ngobrol di luar MotoGP dulu dah nih. Iya. Ya. Ini juga dengan waktu udah sore banget boleh, nih boleh. gitu kan. Ini Om. Ini bicarain safety nih Om nih. Safety, ya. Arti penting safety buat Om Taufik apa tuh? Om? Safety ya. Safety ya. Safety Arti kata safety. secara umum safety adalah keselamatan pasti kan. Dan itu sih memang menyangkut kalau safety bagi saya adalah diri kita. Aha. Kita ngelihatnya kan biasanya orang bilang safety itu cuman berpikir bahwa kita doang Ya. gitu sebenarnya. Tapi kalau safety itu kalau menurut saya kita melihat kita dan lingkungan. Oke. Biasanya jadi lebih kayak gitu. Oke. Jadi aman terhadap kita dan juga aman terhadap lingkungan. Jadi Baik safety, kita yang menyebabkan lingkungan itu aman ataupun lingkungan yang menyebabkan aman terhadap kita. jadi safety itu benar-benar penting Om ya. Jadi mas semuanya. Nah dampak otomotif pandemi di otomotif Indonesia gimana Om? Pandemi di otomotif Indonesia pasti secara angka aja itu
pengaruh Oke. banget ya, terutama di pertengahan 2020 itu turun banyak banget. Turun banyak banget. Jadi Turun memang banyak memang, banget. memang kena dampak impact ya. Iya. Nah, ini kan di otomotif ini sekarang di Indonesia kan juga ada apa namanya layanan road service nih Om nih. Iya betul. Nah, itu budaya road service sendiri kan di luar tuh apa ya memang sudah membumi lah ya. Iya. Nah, ini kacamata Om Taufik itu gimana tentang budaya road service di Indonesia nih? Road service Untuk motor Om ya khususnya. harusnya bisa lebih bagus. Kenapa? Karena pertama memang tingkat knowledge ya, Ya. knowledge atau pengetahuan dari bikers sendiri sudah lebih bagus. Oke. Artinya dan disinilah yang bisa menjadikan apa namanya orang-orang yang berkecimpung di road service kayak gini harusnya bisa mencium hal ini. Ya. Dan artinya bisa lebih memberikan stimulasi-stimulasi yang Oke, lebih kayak gitu oke, ya, kayak oke, misalkan oke. kemudahan-kemudahan Oke. bagi biker, karena kayak misalkan sekarang apa tadi namanya road service road ya. service. Mindsetnya adalah mahal pertama kan, karena oke. mereka harus ngeluarin Ya. spend tambahan. Ya. Walaupun memang Ya. spend tambahan ini Aha. kalau mereka pikirkan semenjak awal, Ya. artinya bisa Minimalisir. bisa disiapkan Ya, semenjak siapkan. awal. Kayak Betul, misalkan sama seperti kayak bagaimana mereka harus servis motor. Ya. Jadi mereka dari awal motor ini diservis. Oke. Jadi mereka minimal dari jauh-jauh hari udah tahu. Oh kira-kira mereka harus siapin juga Iya. untuk Oke. kayak gini. Oh, paham, Itu yang paham, belum paham. masuk ke mindset Indonesia, Bikers rider Indonesia ya. Jadi apa namanya pasti budaya itu akan berubah pelan-pelan ya pasti. Ya itu merubah itu. Tapi kalau menurut saya sih mudah-mudahan terutama karena mungkin jalannya bareng ya dengan evolusi dari Ya. motor-motor yang hadir di Indonesia juga semakin bagus. Makin bagus. Semakin syarat teknologi Revolusioner lah ya. lebih evolusinya lebih bagus Lebih gitu bagus, ya. Sehingga ini akan menyebabkan bikersnya sendiri tuh Akan lebih memiliki berevolusi. kebutuhan. Jadi Oke. kita lihat 10-20 tahun lalu bikers 10 tahun yang lalu kan nggak sama sama bikers Ya, sekarang. betul. Artinya mereka lebih banyak tahu, Ya. lebih banyak ini tahun sekarang mengenai motornya itu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan evolusi motornya, Ya. terus evolusi dari cara pemikiran orang, Ya. ini tuh bisa berkembang sih kalau menurut saya sih road Oke. service di Indonesia. Mantap bro. Nah Om Taufik ini kan influencer nih Om. Hmm. Ada pesan nggak untuk teman-teman nih? Mengenai apa? Jaga kesehatan Om. Oh iya, Mungkin karena memang selama riding nih harus gimana gitu loh Om. Di situasi ini sekarang lagi Iya. hujan-hujan mulu nih Om nih. Iya, karena memang Apa yang harus perhatiin pertama nih? yang pertama sih memang jaga ini sih ya, jaga kesehatan pasti ya, ya. jaga imunitas ya lebih ya. Oke. Jaga imunitas, jangan sampai apa namanya Makanya kita Om drop. Taufik lari mulu ya. Iya. Itu dia memang Lari untuk mulu jaga. nih. Ini salah satu bentuk jaga Salah imun ya satu Om. kayak memang untuk bisa menjaga kebugaran sih. Oke. Kalau kita bisa menjaga kebugaran, Aha. bisa lah artinya untuk bisa menangkal macam-macam sih virus segala macam. Oke. Jadi Selain juga tetap harus protokol kesehatan. siap. Itu Jadi tambahan tetap sih memang. jaga kesehatan sama Protokol protokol kesehatannya. Nah nih last but not least nih Om nih. Apa gimana? Nih, ini kita udah mau pulang, udah sore nih Om nih. Iya udah gelap. Udah gelap. Last but not least nih Om. Ah. Ini bicarain mimpi nih Om. Ini keluar Mimpi. banget mimpi. Ya. Keluar dari pertanyaan yang udah tadi kita bahas ya. Semua orang punya mimpi nih Om. Iya. Nah, hari ini misalnya kita berandai-andai ya Om ya. Yes. Berandai-andai ya. Nih, Allah ngabulin nih Om. Om Taufik, hari ini mimpimu saya kabulin satu aja. Wah. Iya. Mimpi apa Om yang pengen diwujudin Om? Mimpi ya. Mimpi, andai-andai ya Om ya. Kita Tapi minum bener-bener dulu dong, sandai. pakai. Minum Om, haus. Apa, Om? Mimpi. Mimpi, satu mimpi aja Om. Mimpi ya. Ya, mimpi. Mimpi saya adalah Ya diwujudin sekarang. Dung. oke. Di dunia biker aja ya. Oke. Karena kalau apa mimpi aja Om? banyak Bebas, macam. bebas, Oke ya. bebas. Mimpi bebas. saya adalah Aha. bikers bisa masuk jalan tol. Tapi tetap ya. Karena Iya, kalau iya. kita lihat jalan tol itu ngeri banget Ngeri karena banget. kecepatannya. Tapi ada regulasi yang jelas. Oh, regulasi balik lagi dari regulasi. Karena ya, kalau regulasi. dilepas gitu aja di jalan tol pasti berat. Syaratnya berapa sih Om minimal harus bisa? Nah, itu dia regulasi. Regulasinya. Regulasi. Nah, ntar motor saya bebek masuk kan? Nah, ini bukan masalah CC sih, artinya mungkin diiniin sama SIM. Oh, Ya, oke. SIM-nya kayak gimana Oke. karena pertambahan SIM biasanya Oke. harusnya membuat orang tuh knowledge-nya atau Oke. pengetahuannya lebih baik. Oke. Sehingga dia lebih bisa safety Oke. segala macam. Kalau Oke. saya lihatnya di situ. Macam-macam sih, nggak hanya melulu dikonotasikan Ya. dengan ubikasi mesin, Ya, karena nanti ya. mungkin hasilnya jadi kayak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial, Nggak lebih ke situ. betul, Karena betul, yang betul, penting tuh betul. bukan harga motor Attitude-nya. atau apa attitude manusianya. Itu dalam berkendara di tahun Iya, itu tadi ya. gitu. Tahu peraturannya, Iya, tahu apa. Jadi bagaimana caranya pokoknya
Jadi harus qualified orang yang bisa masuk. Ini ya, gitu. ini mimpi ini harus diaminin. Saya ke Bogor Iya, iya. naik motor ya, kayak lewat tol. Ya karena kalau kita Tapi lihat, kalau bayar lebih mahal gimana, Om? ya pasti sih artinya kan pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Pastinya ada spend lebih. Ada spend lebih ya. Cuman kalau kita ngelihat Aha. di negara-negara sebelah bisa Ya, gitu bisa, kan. benar, Cuman benar, kan benar, kenapa benar. di negara sebelah juga, tapi walaupun tol dibolehkan untuk motor, orang juga ada yang berani Ya. sembarangan naik Ya, motor di situ ugal-ugalan, karena betul, memang betul. serem. Betul. Saya sendiri pernah gitu naik Aha. motor bebek 100 cc di tol di Di tol. Malaysia. Oh itu Aha. seremnya minta ampun. Jadi emang nggak semudah itu juga ya. Nggak mudah artinya saya pakai motor bebek 100 cc Itu jalan kayak gitu. barangannya sama mobil Oh, juga. kenceng banget mobil lari 120 tuh bang. Wush. Goyang kalau naik bebek gitu. Iya. Jadi benar-benar harus perhatikan adalah attitude berkendaranya ya, Om ya. Jadi kalau Dan pengetahuan. Betul. Jadi sekarang kalau mimpi itu dikabulin, ini ke Jakarta kita pulang naik motor nih. Nah, itu tapi yang nggak sembarangan. Iya, tapi baik lagi ya. Ada regulasinya, Panjang. SIM-nya harus begini, Iya. harus ngikutin tes seperti ini. Iya. Hingga akhirnya orang yang bercapable yang bisa Iya, masuk iya, tol itu ya. mentalnya mesti benar. Bukan bicarain motornya ya. Iya. Jadi attitude pengendaranya. Iya, Berarti betul. kalau memang kita bisa layak ngikutin ujian-ujian itu, Iya. berarti kita baru bisa masuk tol itu ya. Betul. Dengan persyaratan sih regulasi-regulasi yang sudah Iya, dibuat. betul. Dan Mantap. yang pasti infrastrukturnya juga harus benar. Harus benar ya. Mungkin ada Oke. jalur khusus atau kayak Aha. gimana nggak tahu. deh. Oke, intinya tetap namanya mimpi Om ya. Iya, Kita mimpi. ngandai-ngandai kan. Boleh-boleh aja kan gitu. Oke, Om nih. Sip. Thank you banget nih Om nih. Kita udah sore-sore nih. Udah. Oke, brother. Smart Rider semuanya nih. Gua ngobrol-ngobrol dengan Om Topik juga udah cukup. Thank you banget nih Om ya. Nah, Thank you banget. Jadi habis ini kita mau lanjut balik aja karena udah mau hujan juga. Jadi sekali lagi terima kasih Om Taufik Sama-sama. udah bisa ngobrol nemenin makan siang di Bogor nih. Iya. So, kalau gitu gua Herdianto Gormuti ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngikutin konten kita hari ini. So ingat ya guys, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dan selalu ingat pesan Ibu ya Om ya. Iya betul. Ingat pesan Ibu pastinya Om ya. Apa tuh pesan ibunya? Menjaga masker, Ya. 3M 3M ya. 3M menjaga jarak Ya. dan apa satu lagi tuh? Mencuci tangan. Nah, itu ya ingat pesan Ibu ya. Iya. Oke, kalau gitu semuanya gue sudahi saja konten kita hari ini. Saya terima kasih sekali lagi. Ciao. Bye bye.